Terima kasih pemirsa, Anda masih terus bersama kami di Arah Angin. Dan pemirsa, mengenai thrifting ini sendiri tentunya mengalami dampak yang besar terhadap UMKM itu sendiri dan kerugian bagi negara. Nah, Pak Sudrajat tentunya memahami ini sendiri ya selaku Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia. Pak Sudrajat, dampak yang terjadi yang sudah kita katakan tadi di awal, selain dari tutupnya, sekaratnya industri tekstil yang ada di Indonesia, lalu selain kebijakan dari Pak Purbaya yang akan menyetop ini semua dan memusnahkan, akan mempidanakan denda dan sebagainya, apalagi tentunya yang akan menjadi harapan hidup industri tekstil Indonesia? Ya, pertama tentu harus disepakati solusinya seperti apa. Karena bagaimanapun juga selama importer itu mengimport, itu harus dimusnahkan oleh bea dan cukai kan. Nah tentu bea dan cukai sendiri tidak bisa memusnahkan dengan cara-cara misalnya dibakar, karena itu juga melanggar lingkungan hidup. Kalau dibakar itu menimbulkan racun dan sebagainya. Tentu kita menawarkan solusi dari bagaimana itu kalau dicacah, dan kita akan mempersiapkan calon investornya untuk bisa mencacah itu menjadi bahan baku, menjadi serat kembali. Dan sejauh ini baru 3 perusahaan yang sudah beroperasi, dan itu akan, namun kapasitasnya dibandingkan dengan tonase yang diimport itu ternyata masih kecil. Kita harus lebih perbesar lagi ininya, karena bagaimanapun juga pasar dari hasil serat yang dicacah ini cukup bagus, cukup besar. Jadi itu adalah salah satu solusi. Tapi nanti kalau sudah tidak ada yang impor lagi, bagaimana? Industri ini gimana hidupnya kan? Apakah nanti dia berubah jadi importer? Kan itu juga. Tapi begini Pak, ketika sudah ada mungkin yang tender-tender yang akan dilakukan dan mencacah itu memang sudah pernah adakah atau memang baru punya wacana saja? Nah, sudah ada, sudah beroperasi. Baik. Nah, Pak Sudrajat, saya ke Bu Dewi. Bu Dewi, selaku pengamat dari UMKM itu sendiri, ini kan thrifting tentunya akan merugikan industri lokal kita sendiri, tekstil gitu ya. Tapi kembali lagi demand-nya ada, supply-nya banyak. Saya nggak tahu cara menyetop supply-nya seperti apa. Mungkin Bu Dewi punya masukan juga nanti ya. Tapi kondisi UMKM ini untuk menghadapi thrifting itu sendiri, bagaimana sih mengakalinya, Bu? Saya baca di media, banyak sekali sekarang kan media yang speak up berkenaan dengan thrifting ini. Ada yang bilang Indonesia mabok thrifting, itu karena udah ada pelaku 1 juta pelaku thrifting. Tapi jangan lupa, kita jangan amazed dengan 1 juta, Mas. Tapi kita harus mempertahankan 64 juta pelaku UMKM. Yang harus kita jaga, jangan sampai ekosistem yang sudah kita bangun dari mulai tekstil, penjahit, desainer, sampai segala macam itu akhirnya mati hanya gara-gara kalah bersaing berkenaan dengan harga. Karena secara apple to apple tidak mungkin barang baru itu bisa kita adukan dengan barang sampah. Beda lagi ya, saya agak bingung dengan pre-love dan thrifting dalam obrolan ini, karena menurut saya thrifting itu berbeda. Karena kalau pre-love itu masih ketahuan dari mana asal usulnya, sementara thrifting kita tidak tahu, kadang-kadang itu adalah charity yang tidak sampai kepada masyarakat, atau barang-barang yang seharusnya di negaranya sudah dimusnahkan. Itu sudah bukan isu lagi, karena kita juga sudah banyak beberapa sumber yang mengatakan bahwa yang datang itu adalah sebetulnya barang yang harusnya dimusnahkan di negaranya. Oleh karenanya itu masuk ke dalam barang ilegal. Nah, beberapa tadi masukan dari Bapak juga yang berkenaan dengan ya udah sudah terjadi, ya kan? Sekarang bagaimana? Ya artinya adalah harus ada satu upaya masif ya dari semua lini masyarakat untuk menghilangkan. Karena apa? Kalaupun ditimbun itu menjadi sampah. Kalaupun dipakai merusak kesehatan. Kalau dijual itu merusak ekosistem UMKM. Ini barang betul-betul bagusnya sebelah mana sih? Kalau tadi orang bilang kita harus tetap melihat ini sebagai satu kesempatan. 1 juta banding 64 juta. 64 juta UMKM, taruhlah 10% pelakunya adalah fashion and craft, ya kan? Itu pasti juga 1 banding 10, ya kan? Satu hal yang tidak bisa kita adu gitu. Kita tetap harus jaga. Saya sih seharusnya ya, yang namanya pelaku industri tekstil harusnya menjadi paling duluan. Jadi tidak pernah mengendorse hal seperti ini, karena apa? Dari situlah mulainya
ya kan? Akhirnya produksi itu menjadi produk yang bisa dipasarkan kepada masyarakat. Lagian kemana Indonesia yang katanya wastranya bagus, banyak, ya kan? Kalau saya melihat ini adalah suatu bentuk FOMO. Dulu pernah naik, turun lagi. Waktu itu orang masuk ke Indonesia, barang-barang bekas itu di pantai-pantai itu karena ada apa? Kebutuhan. Nah, kemudian akhirnya jadi keterusan. Nah, itu FOMO yang sekarang diciptakan setelah pandemi itu di-endorse oleh orang-orang yang menurut kita adalah panutan. Nah, seharusnya hal seperti itu sudah kurang-kurangilah ya, dan tetap harus mengendorse pelaku-pelaku baju-baju produk lokal. Baik. Nah, harusnya mencintai produk Indonesia ya, bukan mencintai produk lain. Tapi kenyataannya barang impor yang masuk ke Cina, dari Cina ke Indonesia itu luar biasa sekali gempurannya. Bahkan saya nggak tahu ya, ada yang mengatakan harganya itu sangat miring. Kalau kita compare gitu dengan batik Indonesia yang diproses dengan luar biasa, harganya luar biasa. Tapi batik dari Cina ini harganya ya nonton di bioskop juga ya dapat gitu. Nah, itu gimana kita bisa mengakali itu? Itu sekarang pertanyaan klise dari semua media bahwa akhirnya kita dibenturkan dengan barang Cina juga. At least dia tidak ilegal. Satu, saya bukan membela barang Cina. Nanti ada cerita lain. At least dia tidak ilegal, tidak masuk ke yang Permendag 2022 itu. Kedua, dia masuknya juga pakai cukai, ya kan? Tidak yang ngetok pintunya bener lah, ya kan? Tidak yang selundupan itu. Kemudian akhirnya kalau dia harganya lebih murah, itu lain cerita. Kita akan menggedor semua ekosistem pemerintah yang mensupport ini untuk menciptakan misalnya bahan bakunya yang murah. Dimulai dari tekstil yang murah, yang bagus. Kemudian produksinya dapat insentif. Kalau nggak salah di Cina untuk mendapatkan gudang pun kalau untuk UMKM dapat diskon. Untuk produk mesin-mesin dapat diskon. Listrik juga dapat insentif. Bukan kita mau mengcompare, tapi itulah kenapa mereka bisa outputnya adalah harga murah. Berarti sekarang supportnya kurang ya? Kita nggak ngomongin support kurang, baca sendiri bahwa ini kenapa harganya tidak bisa beradu, ya kan? Masalah harga nih jagoannya, cost itu muncul karena apa, Pak? Ya kan? Akhirnya endingnya adalah kenapa harganya kok tidak bisa berkompetisi. Saya sedih kok lihat batik yang kita bikin ya dengan bukan cetakan, pabrikan yang luar biasa masif itu juga tidak bisa. Tapi kalau untuk batik tulis itu sendiri kan masih ada pasarnya. Kayak saya tidak mau kalau bukan tulis. Iya, benar. Ya kan, kalau tidak mahal saya tidak beli. Itu salah satu faktor, harus mahal dulu baru dibeli. Baik, saya ke Mas Nelo. Nelo, kalau kita melihat ini kan data-data yang ada ini luar biasa ya. Dari Cina itu impornya volumenya luar biasa, 73,07 miliar dolar Amerika pada tahun 2022. Di 2024 ini dari Cina lagi menjadi volume terbesarnya, ada kurang lebih 71,36 miliar US dollar. Sementara di tahun 2022 itu kan isu ini sudah berkembang gitu kan. Tapi masih aja ada impor yang cukup luar biasa dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus mencintai produk Indonesia, terus digaungkan. Literasi itu terus tetaplah disonding terus. Tapi kenyataannya ya masih ada aja yang memilih produk impor dari Cina. Bukan thrifting ya, impor legal seperti kata Bu Dewi. Gimana? Ya, yang pertama gini Mas, kita tarik mundur ya. Bahwa mungkin Pak Raja tahu juga terkait dengan Permendag nomor 8. Permendag nomor 8 tahun 2024 itu memang Permendag yang menurut saya tuh membuat ya sebagian industri kita mati, terutama terkait dengan tekstil. Karena kalau kita lihat Permendag nomor 8 tahun 2024 itu memberikan karpet merah terhadap barang-barang produk tekstil yang dulunya dilartas ya, di larangan terbatas itu tidak menggunakan pertek lagi dan sebagainya, yang pada akhirnya itu karpet merah banget Mas. Nah makanya kalau di tahun 2024 itu banyak yang protes. Sampai tahun 2025 itu dicabut. Juli tahun 2025 itu baru dicabut. Dan itu sudah banyak yang akhirnya teman-teman tekstil yang di Bandung itu juga akhirnya mengalami kolaps dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi ketika kita ngomongin Permendag nomor 8. Makanya saya selalu suarakan bahwa Permendag nomor 8 itu menjadi sumber masalah importasi yang memang diloloskan sama pemerintah. Nah,
ketika itu memang pada masalahnya adalah di pelabuhan waktu itu kalau saya nggak salah ingat ya, ada beberapa menteri yang berkunjung ke Priuk menyatakan bahwa waktu tunggu dwelling time di Priuk itu lama. Karena urusan perizinan itu susah. Makanya dibuatlah kartu merah bagi mereka. Kebebasan. Kebebasan yang pada akhirnya ini membuat bukan hanya tekstil saja, Pak, itu juga semuanya. Itu petroleum juga sama, itu juga sama-sama mengeluh semuanya. Dan memang itu adalah sisi dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Itu ternyata juga berpengaruh terhadap industri tekstil kita. Dari Cina itu bisa masuk sangat gampang. Nah, makanya kalau kita lihat sebenarnya ya faktornya lagi-lagi kalau kita lihat di bukan hanya thrifting ya. Saya tuh pernah melihat untuk yang hijab produk hijab dari China yang dijual di e-commerce ya. Itu harganya 5.000 per potong. 5.000 ya? 5.000 per potong. Luar biasa. Nah, baik. kita bandingkan dengan yang dalam negeri gitu kan. Dalam negeri udah paling murah saya lihat itu 37.000. Itu pun inputnya dari impor. Kalau inputnya dari lokal itu sekitar 57.000 sampai 67.000. Dan itu sama-sama di marketplace ya. Ya. Dan itu Mas, kalau kita lihat di marketplace itu dia datangnya juga bal-balan. Oke. Makanya bal-balan ini bukan masalah importasi yang bekas saja, tapi juga terjadi di importasi yang barang yang memang legal. Dan itu masalahnya adalah ya kita tidak punya kebijakan yang membatasi itu. Dan saya rasa kemarin Juli dicabut, kita ya alhamdulillah lah yang dicabut ya. Yang pada akhirnya dibalikan lagi ke peraturan yang lama. Dan ini suatu positif dari pemerintah kita saat ini gitu kan. Nah, makanya kalau kita lihat memang kebijakan-kebijakan yang ditelurkan di masa periode yang lalu itu memang banyak yang bermasalah, termasuk juga Permendak nomor 8 ini. Kalau masih ingat, Permendak nomor 8 2024 bermasalah ketika itu langsung pada lempar tangan. Pak Menteri Perdagangan, saya nggak tanda tangan, saya lagi di Peru atau di mana gitu, saya lupa gitu kan. Yang tanda tangan adalah Pak Menko gitu kan. Yang akhirnya ini yang bisa kita bilang produk bermasalah, tapi nggak ada yang bertanggung jawab. Oke. Berarti tapi sekarang dengan adanya peraturan baru ini harusnya ke depannya lebih baik lagi. Tapi butuh berapa lama itu? Ya paling enggak, itu mungkin teman-teman Pak Derajat yang bisa ini. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari teman-teman dari persekilan itu bilang kalau utilisasi, istilahnya utilisasi Pak ya, itu sudah 50%. Artinya dari 100% kapasitas produksi yang dimiliki teman-teman industri itu berkurang 50% ya. Dan itu berbahaya. Karena apa? Karena sudah banyak yang jadi korban, termasuk yang besar di Sukoharjo sana. Itu sudah tutup gitu kan. Itu besar sekali. Nah, makanya kalau boleh kita lihat ya kita seharusnya melindungi industri dalam negeri kita. Kita kembalikan lagi kejayaan industri kita yang memang sempat berjaya di masa 80-an, 90-an. Itu sempat berjaya, terus kemudian ketika mendekati 2000 muncul pada saat itu batik dari Cina. Kebetulan saya orang Pekalongan. Oke. Saya paham banget jadinya ya. Iya, tahu sedikit lah terkait dengan itu. Muncullah batik dari Cina yang pada saat itu membuat batik dari Pekalongan banyak yang tutup. Gitu kan. Nah, itulah yang memang terjadi di kita gitu. Artinya ya kebijakan publik yang ditelurkan oleh pemerintah harusnya juga mengarahnya kepada perlindungan industri dalam negeri. Baik, saya ke Pak Sudrajat. Pak Sudrajat, kalau melihat adanya kebijakan pemerintah yang mungkin akan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, lalu kita butuh berapa lama nih industri garment dan tekstil kita akan berjaya mungkin seperti tahun-tahun? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini ada dua hal yang berbeda. Pertama, kita mengarah pada yang namanya kita terbawa arus globalisasi. Menandatangani free trade agreement dengan berbagai negara termasuk dengan China. Artinya konsekuensinya kalau kita menandatangani perdagangan dengan China walaupun kita tidak secara direct country to country dengan China, tapi sebagai ASEAN, sebagai community, itu memang ada yang berlaku. Kalau 3 negara ASEAN bersetuju membuat free trade agreement dengan China, pasti harus yang lainnya harus setuju. Ya, di antaranya walaupun di situ Indonesia tidak ini, tapi kan karena ada free trade agreement itulah tentu ada
barang-barang yang masih tetap nol kecuali barang-barang tertentu. Barang-barang tertentu itu apa? Misalnya mobil atau apa, itu lain perlakuannya. Yeah. Tapi di luar itu nol kan. Begitu juga barang kita kan diperlakukannya sama, masuk ke Cina nol. Dan bahkan mungkin kalau untuk garment kita sudah mulai ekspor ke Cina loh. Bukan Cina ke sini saja, tapi kita juga sudah ekspor ke sana. Itu adalah suatu hal yang menurut saya di era globalisasi ini seperti itu. Yeah. Berbeda kalau dengan negara adik kuasa seperti Amerika, dia yang menjadi lokomotif globalisasi, dia juga yang menistakan globalisasi dengan memperlakukan tarif kembali seperti zaman batu kan. Sekian ratus persen ini, sekian ratus persen kan, ini suatu hal yang tidak fair. Ya, tapi kita negara-negara yang tergabung di dalam BRICS ini konsisten dengan free trade agreement, gitu kan. Okay. Sehingga fokus kita bagaimana meningkatkan ekspor yang sebesar-besarnya. Ekspor kita kan baru 11 miliar, ya, sedangkan Vietnam negara baru kemarin itu sudah 46 miliar. Jauh sekali Pak. Iya, itu melonjaknya itu udah berapa persen dibandingkan tahun 2019. Itu Vietnam itu tidak lebih daripada kita, di bawah kita. Tahun 2019? Ya, sekarang sudah melonjak itu karena memang apa? Pada saat itu dia sudah memiliki free trade agreement dengan EU berupa Vietnam EU CEPA itu. Sedangkan kita terlambat, nggak pernah mengikuti itu. Jadi mereka memanfaatkan itu 0% masuk ke Eropa, ekspornya meningkat, sedangkan penduduk Vietnam kan cuma 100 juta. Iya. Kita 280 juta. Ya. Terus kemudian mereka memiliki juga negara lain, misalnya Bangladesh. Okay. Bangladesh juga di bawah kita pada tahun 2018. Tapi sekarang sudah 38 miliar dolar. Artinya kita 11 miliar dolar itu nothing. Jadi kalau di-combine antara Bangladesh dengan Vietnam, itu jumlah penduduknya persis sama dengan Indonesia, 280 juta. Jadi paling tidak Indonesia itu harus ya hampir 80 miliar dolar gitu. Ekspornya dari 11 ke 8. Iya. Kapan kita bisa mencapai itu? Ya kira-kira hitung-hitung saya kalau tadi sensus dilakukan, segala macam dilakukan, maka 15 tahun kemudian kita akan tercapai itu. 15 tahun kemudian? Ya artinya dengan kebijakan yang harus satu dengan yang lainnya berubah. Iya. Tersusun rapi berdasarkan data yang valid, yang aksesnya yang benar. Kalau kebijakannya ada perubahan lagi, jadi tersendat lagi gitu. Tersendat lagi. Kita ini istilahnya membuat peraturan tapi tidak dipikir jangka panjangnya seperti apa. Seperti makan cabai rawit. Makan sekarang kerasa pedasnya sekarang. Nggak mau yang lain. Jadi kalau berpikirnya panjang, maka kita apa yang disebut dengan bonus demografi, kita harus itu yang menjadi fokus. Sekarang bonus demografi menjadi burden demografi, menjadi beban buat negara karena penganggurannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang bekerja. Akhirnya kan tingkat kriminalitas juga meningkat di daerah saya. Begitu. Berarti langkah Presiden Prabowo Subianto sudah tepat untuk bergabung di UCPI sendiri. Baik, dan pemirsa nanti akan kami lanjutkan kembali tentunya usai jeda. Jadi tetap di sini di Arahan.